Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pranita Hardiana. Saya merupakan CGP Angkatan 7 dari Banjarnegara. Di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah dari SD saya sendiri, yaitu SD Negeri 1 Karangsari, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, tentang wawancara dilema etika di SD saya. Di sini saya sudah bersama dengan Ibu Puji Kurniatun SPD. Selamat siang Bu Puji. Selamat siang Wita. Maaf ya Bu mengganggu. Ya, tidak apa-apa. Waktunya Ibu hari ini. Di sini saya mau minta kita sharing tentang dilema etika yang ada di sekolah kita Bu. Ya. Oke. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Atun dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Terima kasih untuk pertanyaan yang berita yang menarik. Dan menurut saya istilah dilema etika itu dan bujukan moral itu kayak baru ya. Iya. Istilah yang baru yang saya tahu itu kan, kalau dilema etika itu situasi di mana kita bertemu kondisi benar dengan benar dalam mengambil keputusan. Kalau bujukan moral itu kita bertemu pada situasi benar dan salah, seperti itu ya. Ini seperti yang saya tahu. Nah, untuk pengalaman saya terhadap kasus ini, biasanya pertama sekali saya pasti berkolaborasi dengan teman sejawat. Saya musyawarahkan dulu bersama teman-teman untuk mencari jalan yang terbaik. Karena bagaimanapun pendapat teman-teman sangat berpengaruh terhadap nanti keputusan yang kita ambil. Kemudian kita juga berpatokan pada regulasi yang berlaku. Nanti walaupun itu situasi benar, tapi kalau kita menyelesaikan masalah itu lain, kan jadinya jadi bertolak belakang dengan regulasi seperti itu. Yang saya lakukan seperti itu. Jadi harus saling kolaborasi dan kita mengacu pada regulasi yang ada. Gitu. Oke. Nah, selama ini bagaimana Bu Atun menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Yang pertama, prinsip saya adalah tidak semua pendapat itu pendapat saya sendiri itu tidak selalu benar. Itu pun juga dari pendapat orang lain tidak selalu benar. Sehingga bila ada kasus-kasus semacam ini, memang kita kembali lagi kepada kita harus dikomunikasikan seperti itu. Kita mencari jawaban bersama. Intinya dari kasus ini bagaimana bisa terpecahkan yang bisa melegakan setiap orang. Mungkin pendapat saya seperti ini, tapi tidak memuaskan orang lain. Seperti itu. Nah, mungkin pendapat Bunita seperti ini, walaupun Bunita lebih muda, tapi mungkin pendapatnya lebih ini. Maka kita ambil. Nah, disitulah sharing. Dengan adanya sharing, maka insya Allah setiap masalah bisa diselesaikan. Apabila itu tidak terselesaikan, kita antar individu juga pendekatan itu utama, pendekatan mungkin dengan pendekatan dari hati ke hati akan membuka ya ini mungkin seperti inilah yang saya lakukan karena memang pendekatan dari hati ke hati itu utama sekali karena mungkin setiap pribadi berbeda-beda. Nah, dari pendekatan itulah nanti mungkin kita akan lebih mengenali pihak yang satu, pihak yang lain seperti itu. Demikian. Oke. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Atun lakukan selama ini? Langkah-langkah prosedur yang saya lakukan di saat kita menemukan situasi dilema etika seperti itu,
ini baru saja terjadi kemarin ya. Saya ya bukan masalah besar, tapi memang ada suatu hal yang disebut itu sama-sama benar begitu. Nah, saya pasti pertama sekali kalau seandainya itu terjadi, dan kemarin baru terjadi juga seperti itu, saya pasti mengomunikasikan jelas ya. Karena tadi saya ulangi lagi, setiap pendapat itu menurut dirinya baik belum tentu bagi orang lain sesuai seperti itu. Makanya kita kembali lagi kepada prosedur awal. Saya kolaborasikan, saya komunikasikan dengan baik, kita musyawarahkan. Setelah itu kita disitulah saat-saat musyawarah itu kita menyampaikan hal-hal tadi, efeknya apa, ya pengaruhnya apa ke depan, manfaatnya apa, sampaikan di situ sehingga nanti akan ketemu mana yang sesuai. Dan apabila ada mungkin ya kita kan mesti ada pejabat yang tidak sesuai atau kok seperti ini atau tidak menerima pendapat kita dan sebagainya, kita tidak boleh yang namanya benci atau langsung marah atau dendam, karena saya juga tidak memiliki sikap seperti itu. Kalau sudah selesai dalam satu saat itu ya sudah, kita hari besoknya kita akan menyambut hari yang semoga tidak ada masalah baru seperti itu. Kalau kita menanggapi setiap permasalahan yang ada atau hal-hal tadi seperti dari Mbak Ella itu dengan perasaan yang emosional, tidak akan jadi. Tapi kita harus secara sabar menghargai semua pendapat yang tidak sesuai. Kita jangan membenci, tapi kita rangkum semuanya agar semua bisa clear seperti itu. Itu yang saya lakukan. Mungkin menurut Bu Nita benar atau tidak, tapi itu yang saya lakukan. Kalau yang belum maksimal ya wajar, namanya manusia biasa. Betul. Gitu. Dan yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Atun anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kasus-kasus yang tadi disebutkan dengan dilema etika, begini, kita di sekolah kita kan banyak sekali guru, ada sekitar 14 guru seperti itu, dan setiap karakternya berbeda-beda. Itu yang terjadi. Nah, saya kan baru di sini, tahu sendiri. Saya betul-betul harus pertama mendengar, melihat, kemudian saya belajar. Itu yang pertama dulu. Saya tidak akan melakukan sesuatu yang lebih dari itu. Dengan karakter-karakter itu seperti ini, saya akan berusaha ya untuk terlibat dalam masalah dilema etika dengan sebaik mungkin. Intinya kita mengetahui karakter seperti ini, saya harus menangani orang ini seperti ini, yang A begini, yang B seperti ini, agar nantinya sesuai dengan harapan masing-masing. Karena setiap orang ingin dihargai, ingin didengarkan. Walaupun menurut saya sih saya sudah maksimal, tapi kan tidak semua merasakan seperti itu. Makanya dengan pola seperti itu, saya mengetahui karakter-karakternya seperti itu, nantinya akan mengurangi masalah itu, akan tidak semakin berat, tapi akan memudahkan untuk mengambil keputusan seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke. Kemudian apa Bu tantangannya saat pengambilan keputusan itu Bu? Ya. Sebentar ya. Ambil. Ya, tadi saya kembali lagi ya Bu. Jadi tantangan terbesar dalam setiap kita menemui masalah benar dengan benar ataupun benar dengan salah, yang pertama, satu dari masalah, karena yang utama ya, jangan terbawa emosi. Tunggu. Iya, kita harus tenang. Dalam artian, kalau kita terbawa emosi, bukan menyelesaikan mengambil keputusan yang baik, tapi kita akan malah tambah masalah lagi. Jadi dengan adanya emosi yang diikut sertakan dalam masalah itu, atau itu perasaan yang lebih sensitif dan sebagainya, tidak jadi. Jadi kita jangan terbawa emosi. Dengan begitu kita akan bisa mengambil keputusan yang lebih bijaksana.
Tentu saja kita dengan melihat karakter-karakter yang berbeda itu, kita akan menyatukan kembali, mengambil keputusan yang terbaik. Seperti itu yang saya tahu, seperti itu. Hanya itu ya. Iya, iya. Nah selanjutnya Bu, saat ada kasus ya dilema etika itu, Bu Atun itu menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Begini, setiap masalah kan kita tahu kompleksitasnya ya. Jadi ada mungkin yang ini berat, ini ringan. Kalau mungkin yang mungkin masalah biasa ringan bisa juga diselesaikan saat itu juga. Tapi kita lihat juga kita dengan siapa saja kita namanya ya, kita dengan siapa yang kita ajak bicara juga, kita ingin selesaikan masalahnya, kita lihat juga. Kalau kompleksitas masalah itu lebih berat, mungkin tidak saat itu juga kita selesaikan. Kita mengambil waktu. Kembali ke depan tadi, kita juga harus ada komunikasi lebih di luar itu. Nah, dengan gitu akan meredam. Dalam artian tadi yang panas, jadi situasinya kan lebih adem. Dan dengan lain hari akan mungkin berubah dari panas jadi kita lebih tenang dan penyelesaiannya itu akan lebih mudah dengan situasi yang lain seperti itu. Jadi beda dengan situasi yang mudah mungkin sesakan saat itu juga, tapi saat yang sulit, yang berat tidak harus saat itu, ataupun kita juga harus melibatkan pihak lain. Kalau itu kok berat banget ya, kita bisa melibatkan komite juga, bisa juga dinas kalau memang itu diperlukan seperti itu. Tapi bukannya tujuan saya itu untuk menyampaikan sesuatu apapun disampaikan ke dinas, tidak. Kalau bisa diselesaikan sendiri, selesaikan. Tapi kalau itu memang membutuhkan pihak lain, pihak ketiga, maka kita undang beliau untuk sharing. Seperti itu. Berarti ada faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan itu. Tadi sudah dikatakan Ibu, seseorangnya itu berarti bisa komite, bisa dinas juga ya Bu ya? Iya. Atau ada yang lain Bu? Menurut saya kalau terkait dengan faktor-faktor lain atau pihak-pihak lain yang bisa kita libatkan, sebenarnya tidak harus dari dinas saja atau dari komite. Kita bisa mengundang misalnya kita tidak hanya harus yang lebih di atasnya ya, kita ambil teman-teman guru yang senior juga kita libatkan di situ yang mungkin lebih paham. Saya tidak malu kalau misalnya di sini kan ada teman kita yang lebih senior dan lebih mungkin bisa bisa menyelesaikan sesuatu dengan cara yang lebih dewasa seperti itu. Nah, itu kita ambil juga. Jadi kita melibatkan semua yang sekiranya bisa membantu kita secara positif. Nah ini masuk ke pertanyaan terakhir ya. Iya, oke. Pelajaran apa yang Ibu Atun petik dari pengalaman yang sudah Bu Atun ambil dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pelajaran yang saya ambil untuk pengalaman terkait dengan dilema etika dan rujukan moral ini kan masalah-masalah yang sering kita jumpa di sekolahan. Jadi saya belajar banyak karena dengan banyak masalah bukan kita berarti takut atau kita pusing, tapi malah kita akan didewasakan dengan pengalaman itu. Kita bersyukur. Jadi yang pertama saya bersyukur dan adanya masalah, dengan adanya hal-hal yang harus kita ambil keputusan yang lebih bijaksana, lebih tepat, maka kita dibawa untuk lebih dewasa. Dengan kedewasaan itu kita kan perlu proses. Karena saya mungkin masih dengan Bu, kita juga sudah nggak terlalu jauh ya usianya. Jadi saya belajar dari itu sedikit demi sedikit. Insya Allah nanti kita ingin membawa perubahan yang khusus untuk sekolah, yang lebih untuk semuanya. Dan masyarakat juga kita bisa memberikan contoh. Oh ya, ternyata SD Karangsari walaupun begitu ternyata ayem, ada masalah kelihatannya terselesaikan dengan baik. Ke dinas pun kita bisa juga seperti tidak ada masalah. Walaupun misalnya ada masalah, tapi diselesaikan. Nah, disitulah. Jadi itu sebagai pengayaan untuk kita lebih dewasa
lebih mengatasi sesuatu ke depannya dengan sebagai barometer untuk mengatasi masalah-masalah ke depan agar lebih kuat, lebih bijak. Begitu Bu Nita, tapi mungkin jawaban saya tidak memuaskan panjenengan, mohon maaf sekali. Nanti mungkin saya juga belajar dengan panjenengan sebagai guru penggerak. Saya pernah belajar dengan panjenengan, luar biasa panjenengan di sini ya, dan praktekkan segala sesuatunya dengan bagus, memberi contoh kepada teman-teman yang bergerak ke depan. Sukses untuk panjenengan. Intinya pendewasaan Ibu lah. Ya betul, Ya, pendewasaan diri, kita iya semuanya. pendewasaan semuanya, teman-teman juga begitu kan, bukan berarti orang yang tua itu lebih dewasa atau yang muda itu tidak dewasa, tidak, tapi kematangan, pembelajaran, pengalaman itu akan mendewasakan kita, lebih bijaksana juga. Sama Bu, saya juga dengan JGP ini melatih saya untuk dewasa, bisa memilah mana yang baik, mana yang benar, seperti itu. Ya, bersyukur nomor satu. Panjenengan termasuk di Kecamatan Bungul ini adalah CGP yang awal ya. Jadi kan dengan satu bersyukur, kemudian berilah contoh. Dengan bercontoh sudah intinya panjenengan, oh iya, SD Karangsari ada 2 CGP yang semuanya bisa menjadi teladan. Paling kemarin ikuti kegiatan lomba-lomba. Jadi contoh sebagai teman-teman untuk semakin semangat seperti itu, dan saya bangga SD kita memiliki 2 CGP dan akan pertama ya, siswa akan semakin meningkat prestasinya, guru-gurunya juga akan meningkat kualitas pembelajarannya, itu nomor 1, itu yang utama. Iya Bu. Ya. Oke. Terima kasih Bu Atun Iya. atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bisa mewawancarai Ibu tentang dilema etika dan rujukan moral gitu ya. betul Ini sekali. istilah-istilah yang baru dan di telinga kayaknya agak asing ya, bukan agak lagi asing ya. Ya, ini juga Iya. saya baru ini mempelajari. Iya, makanya memang sebenarnya masalah biasa yang kita Iya. jumpa di sekolah, Iya. tapi ada istilah yang baru. Iya betul. Sebenarnya sudah dilaksanakan setiap hari. Iya, kita temui dan setiap saat kita jumpai seperti itu. Terima kasih Bu Atun. Iya, atas sama-sama. waktunya. Ya, sukses untuk panjenengan. Iya. Demikian tadi hasil wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah dari SD saya. Semoga menginspirasi Bapak Ibu CGP angkatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wawancara selanjutnya, saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah di Kecamatan Bungelan. Di sini sudah ada Pak Wisnu SPD MPD dari SD Negeri 1 Sambo, Kecamatan Bungelan. Assalamualaikum Pak Wisnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nita. Maaf mengganggu waktunya. Tidak apa-apa, insya Allah tidak mengganggu. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak tentang tugas saya, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Pak Wisnu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebelumnya saya sangat terima kasih atas kesempatan kepada saya untuk berbicara tadi. Tadi berkaitan dengan pertanyaan identifikasi dilema etika atau rujukan moral. Seringkali memang kita dalam situasi tertentu mengalami hal-hal seperti itu. Kita harus memilih mana antara yang dilakukan, yang mana di saat bersamaan kita harus barangkali mengikuti kegiatan atau melakukan tugas dan lain. Untuk mengidentifikasinya, saya tidak perlu menggunakan patokan khusus atau apa, tapi hanya
berdasarkan perasaan saya menyatakan bahwa ya, kalau saya tidak melaksanakan ini, kemudian saya melaksanakan ini, itu timbul secara apa ya, secara alami barangkali, timbul secara alami. Oh, saya merasa seperti yang tadi disampaikan dilema, saya harus menentukan yang mana. Nah, itu tidak menggunakan cara-cara yang khusus, tetapi berdasarkan perasaan saja. Itu semua. Ketika saya akan melaksanakan ini, nanti yang satu lagi kemungkinan perasaannya seperti ini. Nah, itulah di mana saat timbulnya perasaan dilema etika ini. Jadi tidak ada definisi secara khusus, tapi hanya berdasarkan perasaan. Nah, selanjutnya untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Pak Wisnu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara menjalankan? Terkait itu, tentu pengennya memang semuanya berjalan dengan maksimal, tetapi memang ada salah satu mungkin yang harus apa ya, yang harus dilaksanakan, kemudian yang satunya mungkin barangkali harus ditunda dan tidak dilaksanakan sama sekali mungkin. Dan untuk menentukan itu nanti apa yang akan diambil, biasanya kami menggali semacam informasi bahwa kepentingan itu nanti akan menimbulkan masalah apa saja, kemudian dampaknya seperti apa. Nah, setelah saya mengetahui permasalahan itu, tentu saya dapat menentukan ketika saya melaksanakan ini dampaknya dari ini, tetapi manfaatnya adalah ini. Ketika saya tidak melaksanakan ini, sama dampaknya ini, akibatnya juga dapat diketahui nanti. Untuk menentukannya tentu kita akan mengambil dampak negatif yang paling kecil atau paling minimalisir, kemudian kebermanfaatannya juga yang paling besar bagi saya. Oke, gitu ya Pak. Oke, selanjutnya langkah-langkah apa yang bisa Pak Wisnu lakukan selama ini? Kalau langkah yang saya lakukan selama ini, saya juga berusaha melibatkan intinya dari teman-teman. Saya mintakan pendapat untuk juga menyampaikan, misalnya saya harus menentukan sesuatu yang A atau B. Setelah saya punya semacam, saya dapat menerima tambahan informasi sebagai pertimbangan untuk menentukan tadi melaksanakan pilihan yang mana, A atau B. Nah, itu saya gunakan juga pendapat dari teman-teman di sekolah, karena teman-teman sekolah juga nanti akan tahu A, B-nya itu nanti bermanfaatnya seperti apa, kekurangannya dalam pekerjaannya seperti itu. Diskusi musyawarah. Oke. Kemudian hal-hal apa yang Pak Wisnu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif menurut saya salah satunya tadi dengan bermusyawarah dengan teman-teman di sekolah. Kemudian yang hal lainnya yang efektif juga mengingat dampak negatif dan dampak positifnya itu. Ketika hal itu sudah dipertimbangkan benar-benar, pasti kita akan menemukan cara yang efektif. Ketika menentukan pilihan A, tetapi berdasarkan itu kemanfaatan, kemudian dampak negatifnya paling kecil. Nah, itu yang paling aktif dengan cara-cara itu. Apakah ada tantangannya Pak? Tahu tantangannya aja, malah justru ini menurut saya sesuatu yang sangat menantang, karena dari situ kita akan tahu bagaimana kita akan mengambil keputusan di saat-saat yang penting barangkali, kemudian di antara dua hal yang sama-sama penting kita diminta untuk menentukan satu di antara yang penting itu. Ini memang membutuhkan bukan keahlian, tetapi pemahaman bagaimana mengatasinya, terus melibatkan siapa saja. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Nah, saat ada permasalahan dilema etika seperti itu, apakah diselesaikan langsung atau ada jadwal tertentu? Kalau saya biasanya langsung diselesaikan, karena harapan saya memang malah
tidak menunda hal-hal seperti itu. Juga kami memang tidak menentukan jadwal, misalnya harus waktu-waktu tertentu atau momen tertentu. Tetapi ketika sudah muncul hal itu, kemudian saya berkeinginan masalah segera terselesaikan. Misalnya saya menentukan yang mana atau pilihan yang mana harus segera ditentukan, karena biasanya kalau nanti ditunda atau terjadwalkan malah pertambahan hal-hal yang lain, dan itu menjadi mengurangi kita dalam menentukan nanti yang terbaik yang mana. Oke, selanjutnya seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Wisno dalam pengambilan keputusan siapa saja, Pak? Kalau dalam hal hubungannya dengan sekolah, memang teman-teman kami di sekolah itu memang sangat membantu saya, karena ketika misalnya saya tidak bisa mengambil keputusan, tetapi itu bisa saya terkait dengan tugas, saya bisa melimpahkan tugas rekan yang lain terkait dengan tugas barangkali. Kemudian terkait dengan pengambilan keputusan di mana harus mengumpulkan beberapa pendapat, memang kami teman sekolah terlibat cukup memberikan pengaruh yang besar. Itu terkait dengan permasalahan di sekolah. Oke, dari semua yang sudah disampaikan Pak Wisno, pembelajaran apa yang Pak Wisno petik dari pengalaman saat pengambilan keputusan? Iya, tadi saya sampaikan ini merupakan satu tantangan. Nah, hal ini memberikan pengalaman bagi saya bahwa ketika kita menghadapi dilema etika seperti itu, karena kita butuh informasi terkait dengan permasalahan yang menyebabkan dilema etika itu. Nah, untuk mengumpulkan informasi kita butuh rekan dari teman di tempat kerja kita. Setelah informasi terkumpul, kita juga perlu pendapat dari teman-teman di sekolah untuk membantu menentukan ketika dilema seperti itu kita mengambil keputusan yang benar-benar tepat. Ketika saya mengambil keputusan A dengan resiko seminimal mungkin dengan pemanfaatan semaksimal mungkin. Jadi pembelajarannya adalah kita akan semakin punya pemahaman bagaimana kita mengambil keputusan dan melibatkan siapa-siapa. Terima kasih Pak, ini juga sebagai pembelajaran untuk saya ke depannya. Terima kasih atas semuanya yang sudah disampaikan Pak Wisno. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, saya juga terima kasih. Nanti saya juga dapat berbagi pengalaman, dan mohon maaf apabila yang saya sampaikan mungkin kurang pas ataupun ada hal-hal yang tidak sesuai. Mohon maaf, tetapi itulah pengalaman yang saya dapatkan. Terima kasih Pak Wisno. Sama-sama Bu Nita. Demikian tadi wawancara saya dengan Pak Wisno SPDMPD selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 Sambong, Kecamatan Bunga. Semoga menginspirasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi